Ini tuh bisa jadi solusi ya untuk chamber-chamber yang tidak mempunyai manometer di badan chambernya. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Kurniawan Spot ya. Di episode kali ini kita akan mereview sebuah uh, adjustable paintball regulator atau biasa disingkat regulator APR, atau bahasa detailnya ya, ini adalah regulator yang bisa disetting outputnya dari luar. Kalau kita tahu kan regulator biasa kan, itu kalau kita mau naikkan output atau turunkan itu kita harus ganti di springnya ya, atau kita setting ulang lagi, kita harus bongkar. Tapi ini tidak, jadi dia hanya tinggal di setting-setting dari luar aja, jadi memudahkan kita untuk mencari OP yang sesuai. Bentuk barangnya seperti ini ya. Ini mempunyai drat G1/2 di sini, dan drat G1/2 juga di bagian sininya ya. Di sini ada knob. Kita bisa lihat di sini ada tulisannya shoot untuk mengurangi tekanan dan open untuk membuka tekanan. Di sini ada manometer dengan tulisan berapa nih? Full di 2000. Jadi secara instruksi ya, atau buku manualnya atau penggunaan baiknya, ini maksimal OP di 2000. Kalau regulator biasa bisa sampai 2200 ya, dengan catatan kita pakai di spring yang dari Jerman. Ini pabrikan Cina juga ya, Taiwan. Bentuknya seperti ini. Ini cukup berat teman-teman. Kita akan coba timbang berapa berat regul ini. Oke. 177 gram. Ini bagi saya cukup berat, karena di tangan aja udah kerasa berat dibanding regulator paintball yang biasa. Ini menggunakan dural ya. Ini OD-nya gede, sekitar 38 kalau tidak salah. Dia bisa dibuka seperti ini ya. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang bilang ini seperti crank on off. Enggak, ini beneran regulator teman-teman. Jadi dia punya spring juga, tapi bedanya kalau regulator yang paintball biasa itu springnya di sini, tapi ini di bagian knob-nya sini, di valve-nya. Kita buka ya. Ini cukup jauh. Nah, ini dia teman-teman. Pistonnya dia tuh di sini, jadi di springnya dia ada di dalam sini. Ini menggunakan piston Sustapik, bagus ya. Di springnya ada dalam sini. Kalau kita mau ngebuka di lubang 2 ini ya, kita kasih kunci yang kayak apa ya, kayak as 2 gini, terus kita putar, tapi agak keras. Dan di sini saya lagi tidak ada alatnya, jadi saya tidak akan bongkar ini, tapi di springnya dalam sini ya teman-teman. Dan ini adalah pistonnya menggunakan piston datar. Nah, kita bisa lihat di sini ada manometer dan ada apa ini, semacam baut ya, penutup. Nah, apakah dari sini dengan manometer ini bisa ditukar? Ini tidak bisa ya teman-teman, karena dratnya berbeda. Yang manometer ini agak gede dan ini kecil, jadi ini tidak bisa ditukar, terutama di sini. Ini juga tidak bisa ditukar di bagian sini ya, jadi ini adalah fix seperti ini.
Dari drat ini kita bisa melihat kalau misalnya mau naikkan ya kita tinggal putar aja dan menyesuaikan tekanan di mano ini. Jadi manometer ini adalah berfungsi sebagai manometer output ya. Teman-teman jangan salah. Dia posisinya sebagai output bukan manometer input. Jadi settingan regul yang kita putar dari knob ini itu akan kelihatan di sini nanti. Jadi misal kita posisikan rapat seperti ini ya, mengunci dia 0, kita open sedikit, dia akan naik. Naik sampai kita putar lagi sampai pada tekanan yang kita inginkan atau tekanan output yang kita inginkan. Jadi kinerjanya seperti itu teman-teman. Nah, apakah regulator ini hanya seperti ini? Ini tidak bisa bekerja hanya seperti ini ya. Teman-teman membutuhkan sebuah adapter ke tabung. Nah, ini adalah adapternya yang untuk ke tabung atau ke botol ya, bocapnya. Ini menggunakan drat G1/2, ini M18. Biasanya penjual-penjual itu menjual regulator APR ini sepaket sama adapternya. Tapi teman-teman misal sudah punya adapter, bisa beli ini secara terpisah bisa. Untuk harga satu set seperti ini kurang lebih 400 ribuan ya, saya lupa tepatnya berapa karena saya sudah lama punya ini. Nah, di sini juga ada manometer, tapi ini adalah manometer input nanti. Dia akan berfungsi sebagai manometer input dari botol, sedangkan ini adalah manometer output yang ke chamber. Itu kenapa tadi di awal saya bilang ini adalah solusi untuk chamber yang tidak ada manometer. Jadi dia bisa jadi manometer untuk outputnya. Ini menggunakan drat G1/2 juga, jadi ini tinggal pasang aja di sini teman-teman. Nah, nah seperti ini ya. Ini daerah M18, ini yang ke tabung. Jadi nanti akan ada dua manometer seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang adapternya ini, yang adapter untuk ke botolnya ini bisa ditukar-tukar ya teman-teman. Dia dratnya sama semua menggunakan M10 kalau tidak salah. Nah, di sini juga ada. Jadi misal teman-teman menyesuaikan ini bisa dipindah ke sini atau kuplernya bisa dipindah ke sini, ditukar-tukar bisa. Jadi lebih fleksibel ya adapter ini. Nah, saya akan ambilkan sebuah senapan untuk mencontohkan ya teman-teman bagaimana cara memasangnya nanti. Nah, ada lagi pertanyaan tuh, apakah regulator ini bisa berfungsi sebagai knockdown tabung ya? Sebagai keran? Ya, bisa-bisa aja. Tapi kembali lagi, apakah dia akan awet? Kalau kita jadikan sebagai keran di mana knopnya sering kita buka tutup, apakah malah gampang rusak ya? Kita tidak tahu ya teman-teman. Tapi ya mungkin bisa saja dicoba. Tapi saya tidak merekomendasikan karena dari penjualnya sendiri pun itu tidak merekomendasikan untuk dijadikan keran valve ya atau stop valve dan sebagainya, istilahnya itulah. Ini hanya untuk men-setting OP-nya aja, naik turun aja, nggak sampai jadi keran. Ya kalau teman-teman mau coba ya silahkan. Oke, jadi di sini sudah saya siapkan ya sebuah contoh aja. Kita nggak akan instalasi regulator ini hari ini atau saat ini karena harus bongkar-bongkar dulu ya. Kita akan kasih gambaran aja sepintas seperti apa. Nah, misalkan kita pasang seperti ini ya. Kita luruskan misal. Nah, nanti posisinya akan terpasang seperti ini teman-teman. Jadi M18 ini akan ke tabung, ke botol, dan ini yang akan masuk ke chamber seperti ini nanti jadinya. Gambarannya seperti ini ya. Ini contoh dari penggunaan regulator APR, dan pastinya ini akan jauh lebih panjang karena ini adalah regulator biasa, penbol biasa, di sini APR.
Mungkin selisihnya nggak banyak sih, mungkin 1-2 cm ya. Dan ini kalau sudah kita pasang adapternya juga, ini akan jadi cukup berat teman-teman. Semakin berat daripada regulator paintball biasa. 259 gram. Nah, yang sering jadi pertanyaan itu adalah apakah regulator ini lebih baik daripada regulator yang biasa atau lebih awet? Ya kita tidak pernah tahu ya teman-teman. Karena kalau perihal performa itu semua kembali ke penggunaan ya. Jangankan yang seperti ini, yang pakai disc spring Jerman pun aja kadang masih trouble gitu loh. Regulator ini hanya memberikan kemudahan kita untuk menyeting output dari luar dari knob ini, dan dia mempunyai manometer tambahan untuk output buat chamber-chamber yang tidak ada manonya. Udah itu aja yang bisa saya tangkap dari regulator ini. Perihal performanya, apakah dia konstan apa dan sebagainya, itu semua kembali ke kita ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa memastikan tiap unit dan tiap barangnya itu selalu sama, karena ya kita tahu senapan PCP itu semua tiap unitnya pasti berbeda, termasuk part-partnya itu pasti begitu diinstal itu performanya juga ada perbedaan. Oke, saya rasa cukup itu dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ketika regulator ini sudah saya pasang, dan kita akan lihat performanya bagaimana di video selanjutnya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.